warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bisa diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di ruangan ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan terbaik Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya pengantar dari Ibu Nuryani Hajar Nurayani sebagai wakakurikulum mewakili Bapak Dr. Abislian. Kali itu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul atau dalam acara grup penggerak. Mudah-mudahan dalam acara ini kita dapat berjalan dengan lancar. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dalam undangan guru penggerak ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan guru penggerak ini, yaitu temanya sebagai budaya yang positif. Mudah-mudahan dalam tema budaya positif ini panjang lebarnya kemungkinan bisa disampaikan sedikit dengan Bu Yuliama. Saya hanya sekedarkan mengantarkan. Dan mudah-mudahan dalam 1 jam ini, video ini ya, dalam guru penggerak ini juga bisa motivasi dengan guru-guru yang lain, bisa menyusul kemungkinan guru-guru kita menyusul dengan Bu Yuliama semuanya untuk SMA 1 Penawartama. Karena saya lihat untuk Meraksa Aji, Banjarmargo, Banjar Agung kemarin tuh promo guru penggerak semua. Alhamdulillah SMA Penawartama ini juga ada tambahan lagi kayaknya. Sudah Bu Yuliama, Bu Rika, Pak Budi, kayaknya Bu Siti juga sudah masuk ikut tes, Bu Siti Nur Hidayah kemarin. Kemungkinan ada tambahan nanti Pak Nyoman, Bu Hesti, Bu Heni, Bu Umi, Pak Arwi ya. Kemungkinan nanti jadi guru penggerak semua. Amin. Saya kira itu saja. Untuk tindak lanjutnya saya serahkan sepenuhnya dengan Bu Yuliama. Terima kasih Bapak Ibu ya atas pertolongan dan membantu kegiatan guru penggerak ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hajar Nurayani lagi. Selanjutnya terkait dengan kegiatan hari ini Bapak Ibu, jadi saya sebagai calon belum menjadi guru penggerak ya, karena baru calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan sampai bulan April 2024. Nah, di dalam pendidikan itu setiap harinya gitu kita belajar terkait konsep-konsep di sekolah. Salah satunya adalah budaya positif. Nah, di budaya positif ini setiap belajar konsep itu juga kami di pendidikan guru penggerak itu harus
menerapkan konsep yang sudah diperoleh. Jadi setiap ada materi, misalnya modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu harus ada aksi nyatanya gitu. Di kelas itu apa gitu, dan itu diupload di LMS. Kalau yang Bapak Ibu mungkin di PPG yang baru-baru ini gitu paham gitu ya. Jadi kita setiap memahami konsep langsung diterapkan gitu. Dan salah satunya terkait dengan budaya positif gitu. Dan penerapannya itu adalah dengan berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Nah, hari ini bentuk aksi nyata saya dengan berbagi pemahaman tentang budaya positif bersama guru atau teman sejawat di sekolahnya. Boleh juga di komunitas praktisi, boleh di MUDRP juga kalau memang memungkinkan. Tapi saya berharap dan mohon bantuannya kita bisa bekerja sama terkait dengan kegiatan kita hari ini. Ini tentang diseminasi budaya positif. Kalau Bapak Ibu mungkin paham diseminasi, apa ya Bapak Ibu? Diseminasi itu pemaparan. Jadi hari ini saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya tentang budaya positif, yang harapannya pemaparan ini juga akan mendorong Bapak Ibu bersama memahami juga tentang budaya positif di sekolah. Kemudian ini saya, kemudian ada fasilitator saya Ibu Suwarni, dan ada pengajar praktek saya Ibu Lia Destian. Di guru penggerak itu nanti untuk teman-teman yang lain juga mudah-mudahan ada bukaan selanjutnya. Saya sampaikan bahwa guru di pendidikan guru penggerak itu mungkin kalau disampaikan banyak betul ininya iya, tapi ketika belajar serunya itu bisa mengalahkan kadang keselnya, capeknya, lelahnya gitu. Jadi seru lah gitu. Seru sekali ketika bergabung di pendidikan guru penggerak itu. Banyak sekali pemahaman yang sebelumnya saya tidak peroleh, bahkan di pendidikan PPG gitu, pengajar di pendidikan guru dalam jabatan itu nggak saya peroleh, tapi saya peroleh di guru penggerak. Nah, ini kesepakatan kelas, kesepakatan diskusi yang mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. HP tolong di mode sekitar, kemudian fokus, hadir sepenuhnya, berbicara ketika dipersilahkan, ya bahagia atau pura-pura bahagia juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kemudian buat catatan hal-hal penting. Ya, ini kegiatannya, agenda kegiatannya ada pembukaan, kemudian penyampaian tujuan, eksplorasi konsep dan refleksi. Nanti setelah saya menyampaikan pemaparan tentang budaya positif, ada refleksi dari Bapak Ibu yang akan saya minta untuk menyampaikan terkait apa yang sudah, pemahaman apa yang Bapak Ibu peroleh dari pemaparan yang sudah saya sampaikan. Nah, ini tujuannya. Jadi ya ternyata ketutup ya. Satu, tujuan kegiatan hari ini adanya pemahaman yang sama tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Kedua, peserta kegiatan dapat memahami konsep-konsep penting dalam budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Peserta kegiatan juga dapat merefleksikan pemahaman yang diperoleh hari ini. Kemudian, nah ini yang pertama. Jadi di konsep, kalau di modul 1.4 tentang budaya positif ini, nanti kalau yang ikut mudah-mudahan bisa lanjut sampai ke pendidikan, ini adalah modul terbanyak dan terseru dan ter gitu. Modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi materinya banyak sekali, tugasnya banyak sekali, dan ya sedikit membuat pusing tapi seru gitu di modulnya. Salah satunya adalah perubahan paradigma. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Di kegiatan ini saya minta tolong Bapak Ibu melaksanakan kegiatan kepalang tangan tadi gitu. Jadi ada A dan B, ada ibu dan teman ibu itu berpasangan. Kemudian ada kertas kecil yang Bapak Ibu pegang, disobek,
atau tulis sesuatu di kertas itu, sesuatu yang berharga, tapi temennya nggak boleh tahu. Kemudian digenggam, minta teman samping ibu untuk merebut kertas itu. Boleh dengan cara apapun ya. Boleh dengan bujuk, boleh ngancam, boleh hadik, boleh merayu, boleh nyuap gitu. Pernah ada juga yang pas kita praktek itu dengan teman-teman disuap gitu. Nanti di rekeningnya saya transfer 1 juta mau? Nggak mau kan? 10 juta mau kan? Gitu. Bercandanya gitu Bapak Ibu. Jadi sampai gitu. Jadi apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Gitu. Jadi saya minta bantuan, ada salah satu guru yang bisa Itu kertasnya. Budi kata Pak Budi bagian Bu Heni, ibu yang bagian sini. Ini kan Bapak Ibu, kita ini apa? Coba praktek ini terkait dengan paradigma. Ya. Ya, ini di kertasnya dikasih sesuatu, terus ditulis sesuatu, tapi dilipat, kemudian digenggam erat-erat. Minta teman sebelahnya untuk mengambil kertas itu, maksudnya meminta apa saja yang memang berharga menurut Bapak Ibu. Nah, terus minta sampingnya untuk mengambil kertas itu, boleh dengan ngerayu, boleh ditarik-tarik juga boleh, atau diapakan boleh. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi coba Bu Rika sama Bu Umi atau sama Pak Budi monggo. Gimana terus mau dirayu atau mau diapakan boleh? Ini aja. Ya boleh dirayu. Ya boleh, ya pokoknya Itu tulisannya apa? Tulisannya bolu apa? dapat ya Bu ya, karena di ya. Ayo Bu. Dapat karena dikritik gitu. Ayo Pak, jangan boleh Pak. Kita kata-kata panjang aja. Dia pegang dia. Ayo, harus panjang. Berjuang nanti jadi ya bisa kayak jadi pagi. Kalau ukuran dasar. Iya. Dia ke atas, ke matanya. Satu-satu.
Ya, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya ini permainan sih Bapak Ibu. Jadi paradigma itu yang mau kita coba lihat dari permainan menggenggam kertas tadi gitu. Jadi dari situ sebenarnya yang punya kendali untuk memberikan kertas atau menahan kertas itu siapa? Yang punya kertas ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan orang yang minta kertasnya kan, tapi yang punya kendali adalah orang yang punya kertasnya. Mau dikasih atau mau dipertahankan dengan keyakinannya gitu kan. Yang punya kendali adalah yang punya kertas. Mungkin ada yang sampai dirayu sampai berapa itu gitu rumah beserta isinya misalnya gitu kan, tapi nggak dikasih. Nah, ada juga yang dikasih, tapi yang mau dikasih atau nggak dikasih itu kan yang menentukan adalah orang yang punya kertas. Nah, ini yang mau kita coba terapkan di murid-murid kita. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini yang mau coba kita terapkan di murid-murid kita, bahwa ada guru itu bisa mengontrol murid, itu ilusi, nggak mungkin. Kita bisa mengatur murid, kamu harus kayak gini-gini, itu nggak mungkin. Karena yang bisa mengatur murid sendiri yang murid sendiri, gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa kita bisa mengatur murid kita, nggak bisa. Kita bisa mengontrol murid kita, nggak bisa. Karena yang bisa mengontrol adalah murid-murid kita sendiri. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu juga ternyata nggak bisa. Gitu. Yang saya sampaikan ini sudah berdasarkan teori ya Bapak Ibu dan penelitian terlebih dahulu. Jadi ternyata mengkritik orang lain, mengkritik murid kita, atau membuat mereka merasa bersalah dengan kita, itu nggak bisa menguatkan karakter mereka. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat juga belum tentu. Kemudian bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi gitu. Jadi kita orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk mengontrol, memaksa, mengatur anak-anak murid kita. Nah, ini yang tadi gitu. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol, tadi dari permainan kita tadi kita sudah bisa melihat bahwa yang memiliki kontrol itu ya orang yang megang kertas itu, gitu. Orang yang punya keinginan itu, orang dirinya sendiri, itu bukan orang lain. Orang lain itu hanya mungkin maksa, ngerayu, gitu, terus ngelitikin gitu. Nah, itu kan cara-cara gitu ya, cara-cara yang kita lakukan. Misalnya contohnya seperti cara-cara kita ke murid kita, gitu. Tapi pada dasarnya yang mau memberikan atau tidak itu ya haknya murid kita, gitu. Jadi di respon itu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata nggak bisa. Sama seperti hari ini, saya mencoba untuk memaparkan tentang budaya positif. Ternyata nggak bisa. Ketika mau saya sama gitu ternyata. Tapi mencoba untuk teori kontrol atau pilihannya adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang dirubah adalah kitanya gitu ternyata. Jadi ternyata kita nggak bisa minta orang lain itu untuk seperti yang kita harapkan gitu. Ternyata kitanya yang harus berubah, melihat orang lain itu seperti apa. Sama juga dengan murid kita. Terus perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau dulu kalau di BK ya memang dibilang ya dulu ini ya, mungkin dibilang bahwa kalau semua anak itu tidak pernah mau melakukan kesalahan sebenarnya. Jadi tapi mereka kadang belum tahu cara yang mana yang mereka harus lakukan gitu. Jadi mereka melakukan dalam tanda kutip melakukan kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan gitu. Sama nggak kayak kita, termasuk saya hari ini gitu ya Bapak Ibu. Ya tujuannya untuk menyampaikan apa yang saya pahami. Mungkin tujuan awalnya karena memang tugas saya gitu, tugas saya karena saya mengikuti guru penggerak. Tapi setidaknya ada yang pemahamannya sama, oh saya juga paham ternyata kayak gini ya gitu dengan murid saya gitu. Walaupun mungkin awalnya hanya sekedar melaksanakan tugas,
karena memang ya aksi nyatanya harus kayak gini gitu kan. Gitu. Jadi kita coba untuk melihat apapun kesalahan yang murid kita lakukan itu pasti punya tujuan. Jadi bukan melihat kesalahannya, tapi apa sih sebenarnya tujuannya melakukan itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata nggak bisa. Tadi misalnya Pak Arbi sampai ngerayu-ngerayu dengan rumah dan seisinya pun sebenarnya nggak bisa juga kalau Bu istrinya nggak mau ngasih kan Bu ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi gitu. Ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Sama dengan murid kita juga, hanya mereka yang bisa mengontrol diri mereka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus apakah pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal? Mungkin ada orang sama saya juga kalau di rumah gitu ngomongnya gini, ya udah kalau udah dirayu nggak mau berarti ibu paksa ya gitu. Jadi kayaknya kita juga mungkin begitu menerapkannya, udah dengan cara baik-baik ternyata nggak bisa, kita paksa. Ternyata itu juga bukan hal yang maksud dalam budaya positif. Itu bukan hal yang baik gitu. Jadi ternyata perlu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, menawarkan pilihan baru. Kalau kamu nggak mau berarti harus bagaimana. Walaupun penerapannya agak sedikit sulit ya Bapak Ibu gitu. Kemudian model berpikirnya itu menang kalah. Kalau kita memposisikan diri sebagai ya saya guru, saya orang yang lebih baik, saya orang yang lebih berpengalaman misalnya, kamu itu masih anak-anak, kamu itu harus perlu diarahkan. Kalau kita prinsipnya gitu, maka yang ada adalah menang dan kalah. Tapi kalau model kontrol, teori kontrol dan pilihan, model berpikirnya menang-menang. Kamu menang karena pemahaman dan saya juga menang. Itu terkait dengan paradigmanya. Nah ini disiplin. Ini terkait dengan materi yang kedua, disiplin positif. Mungkin apa sih yang tergambar dulu? Saya awalnya ngomongin disiplin itu kalau udah rajin, tertib, pokoknya tepat waktu, mengikuti aturan. Ternyata dari bahasa Latin disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau anak yang disiplin itu berarti anak yang belajar, bukan anak yang kita maksudkan tadi harus nurut kita, harus bajunya selalu dimasukkan, harus tepat waktu. Kita menganggapnya itu disiplin, tapi arti disiplin sendiri adalah belajar. Asal dari katanya disiplin itu dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi apa sih sebenarnya yang kamu mau cari gitu? Terus menurut kamu apa sih yang berharga di hidup kamu sampai kamu harus sekolah misalnya? Jadi bukan karena disiplin itu bukan yang kita gambarkan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita kan kalau anaknya patuh, anaknya tertib, anaknya pokoknya rajin, pasti kita bilangnya disiplin. Gitu kan? Padahal disiplin itu adalah ketika mereka belajar. Itu yang mau kita rubah. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau udah di sini pasti ini. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini disiplin Bapak Ibu. Ini yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Intinya di positif ini kita melihat semua perilaku anak-anak itu dengan positif. Jadi tidak dengan kesalahan. Tadi setiap orang, bukan hanya anak-anak kita aja, kalau melakukan sesuatu itu pasti punya dorongan. Kenapa kita melakukan ini? Nah, secara umum itu ada 3 yang mendorong kita berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ada anak yang Bu ini yang sampaikan, saya juga gitu sering diskusi, kok nggak pakai rok setan, roknya wiru-wiru karena nanti takut disobek. Mungkin gitu ya. Jadi melakukan mereka memakai rok sesuai dengan aturan itu bukan karena mereka sadar, tapi karena mereka takut disobek gitu, takut dihukum gitu. Karena nanti nggak nyaman kalau di rok roknya disobek.
Gitu. Jadi orang melakukan sesuatu itu tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita juga seperti itu gitu. Pernah juga gitu kan, kita misalnya Pak Yadi udah pagi datang terus nggak nyaman ada Pak Yadi di situ, akhirnya kita datangnya lebih pagi misalnya, itu pun termasuk karena kita menghindari ketidaknyamanan gitu misalnya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga ada yang mungkin anak-anak kita mau rajin belajarnya, mau dapat nilainya, mau menghargai gurunya itu karena dapat imbalan atau penghargaan gitu. Kadang juga kita berlakukan gitu, sama saya juga mungkin kalau sampaikan, kalau yang nanti ini dapat nilainya lebih baik ya daripada yang lain, kalau kalian aktif nanti nilainya akan berbeda dengan yang nggak aktif ya. Itu kan motivasi mendorong siswa melakukan sesuatu karena mereka mau dapat penghargaan atau imbalan. Nah ini motivasi eksternal. Yang ketiga ini motivasi internal. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang harapannya bisa kita terapkan ke diri kita dan juga murid-murid kita. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu karena memang kita menginginkannya dan karena ada nilai-nilai yang mau kita capai gitu, kita yakini. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf, saya kalau ditanya mengapa daftar guru penggerak, saya bukan mau jadi kepala sekolah Bapak Ibu. Walaupun itu mungkin ada menjadi salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah di kemudian hari, itu adalah dengan memiliki sertifikat guru penggerak. Tapi awalnya saya mendaftar itu bukan itu. Yang pertama karena saya mau belajar. Di guru penggerak itu saya dengar cerita-cerita, kok ternyata seru. Kok beda ya kayak saya PPG gitu. Saya dengarnya kayak gitu. Saya coba ikut daftar. Dan apa yang saya yakini, saya tuh meyakini bahwa kalau saya memiliki banyak pengetahuan, maka saya akan juga lebih banyak berbagi dengan orang lain. Minimal dengan ucapan gitu. Itu yang saya yakini, akhirnya itu yang mendorong saya untuk ikut ke guru penggerak ini. Jadi bukan, kalau boleh sombong, saya masuk itu bukan karena orang lain gitu, tapi karena memang saya menginginkan sendiri masuk pendidikan guru penggerak. Saya ingin menghargai diri saya sendiri bahwa saya harus menjadi orang yang lebih kompeten lah. Maksudnya ketika saya menginginkan yang lebih baik, maka saya juga harus berusaha lebih baik, menambah pengetahuan saya, dan itu saya peroleh ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah kemudian ini sarannya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Itu karena kalau motivasi eksternal kayak karena hukuman, takut hukuman, karena mau dapat penghargaan, pasti nggak lama. Misalnya anak-anak ada Pak Hardi misalnya, karena mereka tertib. Nanti kalau Pak Hardinya udah nggak ada, ya nggak tertib lagi gitu misalnya. Sama misalnya kita hadir karena Pak Yadi. Nanti kalau Pak Yadi nggak ada, ya kita nggak hadir lagi gitu. Tapi karena kalau motivasinya karena kita menghargai diri kita sendiri, bahwa ketika kita mau baik ya untuk diri kita sendiri, bukan karena orang lain, maka itu akan bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan motivasi yang berasal dari luar. Nah ini yang Ki Hajar Dewantara, ini yang selalu dipegang di pendidikan guru penggerak gitu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kayak kita merdeka karena kita dijajah Belanda misalnya, atau di Jepang, bukan hanya itu gitu. Tapi kita bisa memerintahkan diri kita sendiri. Jadi ya kita punya otoritas terhadap diri kita sendiri, itu merdeka. Itu Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak yang merdeka itu, murid-murid kita yang merdeka itu, yang murid-murid yang bisa melakukan tindakannya itu karena dirinya sendiri. Nah ini yang mau ini Bapak Ibu. Ya, ada hukuman
ada konsekuensi. Bisa minta bantuannya Bapak Ibu nanti dijawab. Nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ada siswa datang terlambat, dia diminta untuk mencatat 100 kali di dalam bukunya kata-kata saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang? Hukuman. Oke, yang pertama ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman biasanya saya harus begitu konsekuensi. Gitu. Sadar dia kalau dia salah dia ada akan hukum. Saya sadar saya salah, makanya saya melakukan ini. Nah, hukuman juga bukti fisik kan langsung. Bukan kalau hukuman itu nanti pengaruh dari orang lain. Kamu harus begini ya, kalau salah. Kalau konsekuensi, karena saya salah, maka saya ini. Tidak akan dulu. itu yang Dia tidak akan dulu. Hmm. Tapi kan dari murid itu adalah konsekuensi. Nah, kalau begitu. Jadi yang pertama tadi Kalau semuanya saya, pertama hukuman, yang kedua dari konsekuensi ada yang hukuman ya. saya bukan juga. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Waktu itu misalnya. Kalau sifatnya tindakan guru berlaku atau kegiatan itu hukuman. Konsekuensi. Hukumannya dia sama. Konsekuensinya ya disuruh itu. Up 15 kali. Bisa play Pak. Dia Pak untuk pakai masker, tapi dia nggak pakai masker, akhirnya disuruh putar. Tapi konsekuensinya kalau dia tidak pakai masker, kemudian dia disuruh. Kalau saya sih, Iya. karena kan tadi ditanya hukuman sama konsekuensi. Saya yang poin ketiga itu jawabnya konsekuensi. Kenapa? Karena dia disuruh pakai masker, tapi dia tidak mau pakai masker. Nah konsekuensinya apa ya? Lari untuk lapangan 15 kali itu. Up 15 kali. Pak Budi. Kalau pun saya tetap hukuman. Karena kalau konsekuensi tidak memakai masker ya dia sakit. Misalkan kena flu, kemudian bisa rumah sakit. Itu konsekuensinya kalau dia tidak memakai masker. Tapi kalau itu tindakan yang diberikan oleh guru suruh pusat, berarti maskernya kategorinya menurut saya tetap hukuman. Karena konsekuensi nanti kan akhirnya ke diri yang besar. kalau kamu tak pakai masker, konsekuensinya nanti kamu pakai Satu. Berarti jadi konsekuensinya hukuman kan? hukuman. Nah, Gusti. Hukuman sama apa Bre? Hukuman. Pak Nyoman? Sama. Yang mana nih? Hukuman apa konsekuensi dari yang samanya? Hukuman. Oke. Yang dan biasa sering kadang-kadang salah apa di Jerman ada juga kalau nggak pakai kaos saya nggak tahu tapi ya jangan Berarti hukuman ya. hukuman dia nggak pakai training pusatnya 20 kali dia nggak pakai kaos training ya 50 Ini kali. konsekuensi. ya, oke. Hukuman, ada yang konsekuensi. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Gantiin kertas yang kertas temannya dicoret-coret harus diganti. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Ini hukuman apa konsekuensinya? Dia jawab saya itu Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya Pak ya. Oke. Yang keenam, sepatu murid disita karena tidak menggunakan sepatu hitam. konsekuensi itu Jadi sepatunya hari itu nggak pakai sepatu hitam jadi disita. Konsekuensi atau hukuman? Ada tindakan dari siswa itu yang harus dilakukan itu hukuman. Kalau hukuman Disita karena tidak menggunakan sepatu hitam. konsep Konsekuensi.
Oke, yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu, ini jawabannya. Iya, ini nanti kenapa? Iya, nanti bisa dilihat di situ kenapa kok bisa dibilangin hukuman, kenapa bisa dibilang konsekuensi. Jadi mencatat 100 kali itu hukuman, lari mengelilingi hukuman, mulai diminta untuk push up itu hukuman, menggantikan kertas yang dicoret-coret konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi, sepatunya disita itu hukuman, keliling lapangan basket itu konsekuensi. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi yang memang harus terjadi. Kayak contohnya tadi numpahin air ya harus nyelam. Jadi sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian bisa dibaca perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, intinya kalau hukuman itu, kalau teman-teman bilangnya seperti ini, teman-teman di kelas saya, itu tiba-tiba kita tidak buat kesepakatan terlebih dahulu dengan anak-anak. Kalau konsekuensi itu terkait peraturan kita udah sepakati, mereka udah tahu duluan. Kalau misalnya terlambat, mereka misalnya bersihin ngambil sampah, itu mereka sudah tahu duluan. Jadi mereka udah dengan sadar tahu bahwa nanti kalau saya terlambat, tapi kalau sesuatu yang tiba-tiba kita berikan ke siswa tanpa mereka tahu terlebih dahulu sebelumnya, maka itu hukuman. Gitu. Secara umum seperti itu. Nah ini juga. Jadi hukuman itu cenderung mendorong anaknya ke diri sendiri. Mereka punya konsep diri yang buruk. Anak kalau hukuman itu nanti akhirnya kayak kemarin itu misalnya mereka takut terlambat, misalnya suruh keliling, takut suruh keliling lapangan, akhirnya parkirnya di luar. Akan timbul hal-hal yang negatif. Ada marah, rasa bersalah, ya dipermalukan, gitu, merasa tidak dihargai. Tapi konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi mereka tahu karena memang itu sudah kita sepakati gitu, bahwa kalau kita kayak gini ya bakal dapat kayak gini gitu. Itu konsekuensi. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang sebelumnya di budaya positif itu kita paradigmanya adalah
melihat anak melakukan kesalahan itu bukan kesalahannya yang dilihat, tapi apa tujuannya kok mereka melakukan. Nah, jadi di budaya positif itu kita belajar tentang setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia yang mau dipenuhi, dan mereka melakukan tindakan atau perbuatan karena ingin memenuhi setidaknya 5 kebutuhan ini. Bisa karena kebutuhan untuk menguasai, ada yang kebutuhan karena kasih sayang dan rasa diterima, mungkin karena anak yang ada yang buat masalah terus ternyata dicek di rumahnya memang kurang perhatian di rumahnya, ada gitu yang di rumah orang tuanya sibuk sana sibuk sini, di rumah itu gak diperhatiin. Jadi buat masalah di sekolah ya karena memang mereka membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima di sekolahnya. Terus untuk bertahan hidup kayak ya orang misalnya mencuri karena memang butuh makan dan lain-lain gitu. Kemudian kebebasan. Nah, anak-anak juga ternyata seperti itu kan. Ya mereka tuh punya ruang untuk nggak harus belajar di kelas, duduk diem dengarkan, ternyata kayak gitu juga. Mereka juga punya keinginan untuk bebas mengekspresikan apa yang mereka mau gitu. Kemudian kesenangan. Nah, sama lah kadang kita juga pingin misalnya family gathering, healing katanya. Ternyata anak-anak juga kalau belajar itu maunya ada yang seneng-seneng gitu, ada yang ketawa-tawa, nyanyi atau apa gitu. Dan ketika mereka ikut itu tidak terpenuhi, ya bisa jadi mereka melakukan hal-hal positif, hal-hal negatif untuk memenuhi kesenangannya. Sama kayak kemarin, maaf, ada yang sampai jatuh gitu ya karena mereka ingin memenuhi rasa kesenangan tadi gitu. Katanya ya bercanda, ya seru kan gitu. Ya itu karena memang mereka butuh dan kita juga butuh sebenarnya gitu. Tapi dengan cara-cara yang dalam tanda kutip kurang tepat gitu. Nah ini, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kunci dalam pemahaman dan pengelolaan tindakan manusia. Pemahaman yang baik tentang materi ini dapat membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menelaah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut. Jadi kalau ya saya pribadi gitu ya, kita semua ketika menghadapi siswa bermasalah mencoba menyembunyikan kesalahannya dulu, tapi mencari sebenarnya apa yang dia penuhi gitu. Kok bisa melakukan itu tuh ngapa sih kamu gitu. Jadi tidak fokusnya tidak kepada kesalahan, tapi apa sih yang sebenarnya mau dipenuhi dari tindakan siswa tersebut. Nah ini yang posisi kontrol. Ini yang menurut saya juga sebagai salah satu peran penting kita di sekolah Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol. Ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, ada sebagai manajer, ada sebagai teman. Kalau pas saya belajar dengan teman-teman itu ditanya yang sering dilakukan yang mana Bu? Saya menghukum sering gitu kan. Terus merasa bersalah, ngasih pembuat rasa bersalah juga sering gitu ya. Contohnya kan gini, kalau misalnya ada yang anak ini, kamu gak kasihan sama orang tua kamu udah kerja susah-susah di rumah, udah mencukupi kebutuhan kamu di sekolah kamu gak bener gitu. Kamu ini Bapak Ibu, saya pernah melakukan itu, dan itu adalah posisi kontrol sebagai guru yang membuat merasa bersalah ke siswa kita. Kalau penghukum ya sama, ini kamu karena kamu terlambat ngambil sampah serang gitu. Tadi siang juga, tadi pagi saya juga gitu. Jadi langsung gitu, udah tahu ya hukumannya kalau terlambat buang sampah ya. Terus pemantau, manajer dan sebagai teman. Nah ini rinciannya Bapak Ibu. Dan posisi yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Ya. Kalau menghukum itu biasanya menghardik, nunjuk-nunjuk, terus bahasanya kasar, itu menghukum. Maaf misalnya, kucing kamu ya, gitu misalnya, maaf. Nah itu salah satu. Walaupun dia nggak dihukum, tapi dengan kata-kata kasar, itu posisinya sebagai penghukum. Gitu. Walaupun misalnya siswanya nggak disuruh lari lapangan sama kita,
terus nggak disuruh mungut sampah, nggak disuruh push up, tapi kata-kata kita itu kata-kata yang menyakiti, menyindir, menghardik, maka posisi kita sebagai posisi penghukum. Kemudian ya, ada membuat orang merasa bersalah, ada teman, ya, kemudian ada posisi sebagai pemantau, kemudian ada sebagai manajer. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu itu perbedaannya, dan harapannya kita lebih fokus kepada manajer. Kalau manajer ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini dan apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi fokusnya bukan kepada masalah, tapi gimana cara supaya masalahnya itu diselesaikan. Itu manajer. Kemudian menguatkan pribadi. Kemudian murid menjelaskan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia yang berkualitas. Terus bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Menyadarkan ke murid kita, kalau kamu melakukan kesalahannya ini, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu posisi manajer. Terus mengevaluasi diri. Ini posisi kontrol. Nah, ini sudah mau berani ke Bapak Ibu, gitu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini terkait dengan keyakinan kelas. Nanti harapannya sih Bapak Ibu yang wali kelas bisa menerapkan di siswanya terkait dengan keyakinan kelas. Jadi selama ini kan mungkin, tapi kayaknya nggak ada ya Bu ya, di kelas itu ada peraturan kelas 1 apa gitu, nggak ada ya. Nah, nanti kita bisa buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan ya aturannya apa, mendatang tepat waktu, tapi keyakinan itu terkait dengan nilai-nilai universal yang kita yakini. Nah, mengapa harus kok nggak peraturan sih? Kenapa harus keyakinan? Karena ya tadi, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Kalau cuma peraturan, mereka melakukan atau nggak melakukan sesuatu itu karena peraturan. Misalnya, ya bukan karena kesadaran, tapi lebih kepada ya karena peraturan sekolah harus kayak gini, ya udah gitu. Terus nanti kalau nggak ada peraturan, nggak kayak gitu lagi gitu kan. Jadi lebih kepada motivasi eksternal, ekstrinsiknya. Tapi kalau keyakinan kelas itu motivasi intrinsiknya yang dibangun. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai yang kayak misalnya ini siapapun di negara manapun, di bangsa, di suku manapun, pasti nilai-nilainya sama yang diyakini. Itu karena nilai-nilai kebaikan itu sifatnya ya semua orang mengakui itu gitu dan percaya itu. Nah, ini kalau yang di profil pelajar Pancasila. Ini berkaitan dengan siswa kita atau murid kita ya Bapak Ibu. Ini beriman, bertakwa, pokoknya yang 6 dimensi pelajar profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa minta bantuannya Bapak Ibu. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai kebaikannya apa? Maksudnya nilai universalnya atau keyakinannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kerapian. Oke. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya, maksudnya itu keyakinan itu yang semua orang itu ya iya benar kayak gitu, harus gitu. Jadi walaupun di Papua, walaupun di Aceh, ya memang sama gitu. Keyakinan yang memang bisa diyakini bersama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturannya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya Bapak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Jadi yang mau kita buat adalah keyakinannya bahwa setiap orang itu, yakin nggak kalau yang nilai-nilai kebaikannya, kalau orang itu bertanggung jawab, orang itu apapun pokoknya ya melakukan apapun
tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Ini keyakinan kelasnya atau nilai-nilainya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Sepakat kita kelasnya misalnya. Jadi kalau ada yang ngambil apa atau bully temannya, berarti kan dia tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Kalau kita cuma ngomong dilarang menggunakan narkoba, tapi tidak menanamkan bahwa menurut kamu kesehatan itu penting nggak? Jadi yang dibangun itu adalah keyakinannya terhadap diri dia itu. Kenapa kamu nggak boleh gunain narkoba? Ya karena narkoba itu nggak sehat. Karena narkoba itu akan membuat kamu gini. Yang dibangun itu adalah dari segi keyakinannya. Itu terkait dengan kesehatan kamu gitu. Bukan karena nggak bolehnya. Kalau memang narkoba itu sehat menurut kamu gitu kan, dan ini ya nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke melihat pentingnya buat kita itu apa sih ini. Jadi bukan kepada peraturan yang sudah dibuat. Berganti atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berada di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang kemarin saya sudah coba terapkan di sekolah dan buat videonya juga. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di channel YouTube saya di bawah ini. Wah, gitu ya. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Simple sebenarnya, cuma 3 gitu kan. Tapi karena belum biasa, jadi kayaknya kalau ngomong dengan siswanya agak beribet gitu. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah segitiga restitusi. Kalau ada siswa yang bermasalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu gini Bapak Ibu. Walaupun dia nggak mau mengakui dia salah, dalam hatinya sebenarnya ketika orang melakukan kesalahan, dia tuh tahu bahwa saya salah, saya ini yang. Walaupun dia nggak ngakui, tapi setiap kita kalau melakukan kesalahan, kalau dia mau jujur di dalam hatinya yang paling dalam, pasti dia ngakuin kalau dia salah. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Kayak misalnya, contohnya ada yang terlambat karena bangun kesiangan misalnya kemarin yang video saya buat. Maka yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bilang bahwa oke, kamu kesiangan, bukan kamu aja kok yang kesiangan, ibu juga pernah kesiangan kok. Jadi mencoba untuk bukan ngebolehin dia terus kayak gitu, bukan, tapi coba untuk nggak apa-apa, tenang dulu gitu, nenangin mereka gitu. Karena pasti selengean anak itu gitu, maksudnya secuek-cuekan anak itu di dalam bawah sadarnya itu ada perasaan bersalah, dan itu yang perlu kita kembalikan dan kita stabilkan. Jadi menstabilkan dulu. Misalnya sekalipun yang melakukan kesalahan kemarin gitu ya misalnya, oke, ya seru Bu, iya seru ya gitu. Tapi apa? Jadi menstabilkan identitas dulu. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhannya. Kalau bahasanya kalau ada yang salah-salahnya enggak ini. Jadi validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhannya. Jadi mencari apa sih sebenarnya kamu kok melakukan ini karena apa? Kayak tindakan yang kemarin gitu ya, kok bisa sampai lari-lari jatuh di lapangan ngasih sabun misalnya. Oh kamu jadi melakukan ini karena kamu seru aja, udah lama nggak hujan, ya Bu ini. Jadi biar dia juga tahu bahwa tindakan dia salah itu bukan karena kita ngomong yang salah, tapi karena memang dia tahu sendiri bahwa tindakannya salah gitu. Kan kadang karena kita orang dewasa, jadi kita yang duluan ngomong gitu kok. Ya kamu salah lah, orang kamu kayak gitu, kamu kayak gini kayak gitu. Jadi karena kita orang dewasa, kita merasa bahwa kita yang benar dan kita nggak nyalahin mereka itu. Ya memang benar tindakan mereka salah, tapi yang mau kita bangun adalah
mereka menyadari bahwa tindakan mereka memang salah, bukan karena kita yang ngomong bahwa itu salah, tapi salahnya itu dari mereka sendiri gitu, kesadaran mereka sendiri. Maka dengan validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan, karena sekali lagi mereka melakukan tindakan yang salah karena mereka butuh sesuatu itu Bapak Ibu. Karena mereka membutuhkan yang 5 tadi. Mungkin mereka butuh kesenangan, mungkin mereka butuh kasih sayang, mungkin butuh perhatian, makanya mereka melakukan itu gitu. Ada yang di kantin, kok jam pelajaran di kantin? Karena mereka butuh Bapak Ibu, butuh bertahan hidup. Apa? Makan, lapar gitu. Jadi validasi dulu tindakan yang salahnya apa, kebutuhannya apa. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini terkait dengan udah kembali ke diri murid kita masing-masing Bapak Ibu yang loh, kalau kayak gitu menurutmu itu sesuai nggak dengan apa yang kamu yakini? Kalau orang yang datang terlambat atau di jam pelajaran kok di kantin padahal ada gurunya, ya itu nggak pas Ibu misalnya. Ya, pasnya jadi bagaimana kan gitu. Akhirnya biar setelah menanyakan keyakinan baru kita bersama-sama menanyakan solusi yang mau mereka buat. Ternyata kemarin walaupun buat videonya eca-eca Bapak Ibu dengan anak-anak, tapi saya kan tanyakan umpan balik mereka. Ada modus juga ya, tapi saya tanyanya beneran. Maksudnya kalau mereka melakukan kesalahan itu, terus gurunya melakukan segitiga restitusi, tanggapannya mereka gimana? Ternyata mereka akan lebih senang dengan penerapan segitiga restitusi daripada dapat hukuman gitu. Jadi karena yang dibangun adalah kesadaran, bukan karena ya kamu salah ya kamu dapat hukuman gitu. Iya, oke, nanti dapat hukuman, tapi mereka sendiri yang ngomong gitu. Oh iya, saya salah Bu. Jadi apa yang mau dilakukan? Saya minta maaf untuk ke Pak Nyoman karena tadi jamnya Pak Nyoman saya di kantin. Jadi apa yang mereka lakukan itu maunya mereka sendiri, bukan karena maunya kita. Dan maunya itu karena mereka sudah sadar apa yang mereka lakukan itu. Nah, ini restitusi. Ini konsep aja sih Bapak Ibu. Intinya kita sebagai guru itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang memperbaiki kesalahan itu mereka, bukan kita. Nah yang salah kan mereka, bukan kita, misalnya gitu ya. Jadi yang punya kontrol kan mereka gitu. Yang mau berubah atau enggak kan mereka. Jadi kembalikan ke mereka. Kita hanya menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi itu juga proses kolaboratif. Jadi kayak mengembalikan mereka ke kelompok mereka, ke kelas mereka, bukan membiarkan mereka sendiri menyelesaikan masalah, bukan. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini ya tadi keyakinan kamu tuh maunya seperti apa sebenarnya gitu. Ya intinya walaupun orang terjahat di dunia pun kalau dia mau jujur ditanya pasti dijawab itu nggak mau jadi orang jahat loh gitu. Perampok sekalipun kalau mau ditanya mau nggak dia mau jadi perampok, kalau mau dia jujur dalam hatinya yang paling dalam dia nggak mau jadi perampok gitu. Poinnya itu mengembalikan terhadap apa yang mereka yakini. Nah ini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman gitu ya. Jadi restitusi itu tawaran bukan paksaan, menuntun seperti Ki Hajar Dewantara disampaikan bahwa kita itu guru itu kan menuntun apa? Kita tidak punya hak untuk merubah atau ngatur kamu harus ini, cuma peran kita itu menuntun aja. Mereka mau seperti apa ya tetap mereka, karena mereka yang punya kendali. Fokusnya pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan, dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Nah, ini contoh-contohnya kayak menstabilkan identitas. Salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi nanti ada tapinya gitu loh. Karena kan dia ngembaliin dulu, saya ini kok
ya salah gitu, tapi distabilkan. Ini contoh kata-katanya Bapak Ibu. Validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu punya alasan mengapa melakukannya, itu validasi kebutuhan. Jadi kan kok kamu kantin apa lapar gitu. Itu bentuk-bentuk validasi kebutuhan atau validasi tindakan kesalahan. Nah, ini keyakinan. Apa yang nilai yang kita percaya. Kalau kita karena sekolah kita dan kelas kita belum buat keyakinan kelas, ya kita tanya terkait ini menurut kamu sesuai nggak dengan keyakinan kamu seperti apa? Ya, itu Bapak Ibu terkait dengan pemaparan budaya positif. Nah, ini minta tolong ke Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan dari yang tadi saya sudah ngoceh-ngoceh panjang itu Bapak Ibu. Apa yang ditangkap lah, maksudnya apa yang ditangkap. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Ini terkait dengan makna disiplin dan motivasi prinsip. Terus guru seperti apakah yang saya lakukan selama ini? Saya seperti apa? Yang terakhir, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Ya Bapak Ibu. Kalau tidak perlu ditulis tapi bisa disampaikan diingat, monggo Bapak. Perlu beberapa waktu untuk menyampaikan atau berpikir sejenak atau langsung mau disampaikan? Ya, Arbi dulu. Ya, Bu Umi. Jadi nggak bisa berkata-kata di sini. Nggak boleh berkata-kata Ibu. Pak Yusuf nggak bisa berkata-kata bangsa. Pak Nyoman, Pak Budi, Rika, Niti. Ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma atau paradigma itu apa ya Pak Budi? Jadi kayak pandangan berpikirnya kita, cara pandang kita yang didapatkan setelah kegiatan ini. Hal barunya apa? Ya. Semuanya satu kalimat boleh, tapi bisa menjawab semuanya. Boleh, apa misalnya? Boleh, ya. Saya duluan biar sedikit. Gimana? Yang mana boleh, gimana Bu? Hal yang baru mengubah paradigma saya yang saya dapatkan paradigma saya mengenai disiplin. Ya. Jadi arti disiplin yang selama ini kita tahu itu ternyata salah. Itu ya. Sama-sama ada ya kolaborasi, saling introspeksi diri. Jadi, Pak Nyoman, perasaannya gimana Bu setelah ngikutin selama kegiatan ini? Ya tadinya rasa dulu itu selalu bilang, jadi sekarang agak ini harus turun perasaan harus bisa mengontrol diri, emosi. Seperti apa yang telah saya lakukan selama ini? Saya selalu bilang, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini, insya Allah lebih baik. Ya, tepuk tangan. Ya. Karena gini Bapak Ibu, setiap elaborasi, kolaborasi atau pertemuan apapun di guru penggerak itu, yang pertama ditanya itu perasaan. Jadi ternyata belajar itu bukan kenapa kok tanyainnya perasaan dulu, bukan katanya, tapi ternyata setelah ditanya itu juga perlu kita terapkan ke siswa kita atau ke murid kita Bapak Ibu, karena belajar itu akan menjadi bermakna ketika anak-anak merasa bahagia gitu. Jadi poinnya itu
mau nangkep materinya enggak atau enggak nangkep dan lain-lain. Poinnya adalah buat anak-anak bahagia dulu. Karena kalau sudah bahagia mau kemana pun oke. Gitu katanya. Jadi kenapa perlu ditanyakan perasaan gitu? Jadi kok perasaan? Terus setiap ada yang ini perasaan bapak itu gimana? Perasaannya apa? Pasti ditanya gitu. Karena kita juga perlu gitu, tanyain ke anak-anak kita dulu perasaannya gimana. Gitu. Kalau yang saya coba terapkan, saya juga tanya. Kalau misalnya ada yang nggak bahagia hari ini, tunjuk tangan. Mau mengungkapkan alasannya enggak bu? Saya kasih namanya kartu curhat bapak ibu. Jadi saya aja maksudnya saya buatkan kertas kecil, saya tulis kartu curhat titik-titik banyak. Nanti kalau mereka yang tidak bahagia hari itu tidak mau menyampaikan di kelas nggak bahagianya kenapa, saya kasih kartu curhat supaya mereka bisa menuliskan di kertas itu dan kasih ke saya kayak gitu. Setidaknya apalagi kalau saya punya prinsip gini, perempuan itu bukan prinsip sih tapi tambahan, perempuan itu ketika punya masalah salah satu cara pemecahan masalahnya adalah curhat gitu. Jadi walaupun masalahnya nggak selesai, kalau dia udah curhat itu separuh masalahnya selesai katanya gitu. Jadi ternyata saya juga terapkan ke anak-anak gitu bapak ibu. Jadi banyak kan perempuan yang ngacu nggak bahagia itu. Gitu jadi entah gara-gara pacarnya saya lihat, oh karena cemburu gitu dan lain-lain. Gitu. Gitu. Jadi nanti bisa kita coba terapkan bapak ibu. Bahagia. Pertama buat bahagia dulu bapak ibu. Ya. Ya, itu bapak ibu, Bu Esti. Ya. Yang lain Pak Budi? Pertama, banyak dari yang saya dapatkan dari kegiatan diseminasi ini. Pertama, dari saya yang banyak ini terkait dengan tadi ya yang pertama itu terkait dengan pekerjaan disiplin yang sampai tadi memang selama kita sekolah salah menerapkan disiplin itu saya disiplin itu memang belajar gitu kan, bukan tertib kemudian tepat waktu dan sebagainya. Kemudian selain itu kayak pengertian antara hukuman dan konsekuensi tadi itu juga membuka pikiran kita bahwa selama ini yang kita terapkan itu adalah hukuman bukan konsekuensi dalam anak itu. Kemudian segitiga institusi itu menarik bagi saya kalau untuk memberikan tindakan ke anak. Jadi dari situ kita bisa belajar memang kalau kita itu memberikan tindakan ke anak itu sadar bahwa dia salah, kalau memang ada perubahan. Tapi kalau memang tidak dari bawah sadarnya dia tidak mengaku itu salah, dia akan berulang dia membuat kesalahan. Memang harus diterapkan juga institusi. Itu hal yang saya terima. Rasanya tentu sangat senang bahagia ya bisa menerima materi baru, kemudian bisa kumpul dengan teman-teman yang lain. Itu semuanya apalagi kelas kita hari ini tidak daring ya, karena tidak lucu dari pagi. Ada pagi dan hari. Ya, kita bahagia sekali. Bagian makna itu tadi, kalau maksudnya selama ini ya kita itu termotivasi mungkin karena ada sesuatu motivasi itu belum jelas yang disampaikan tadi. Kemudian yang ketiga itu selama ini saya ini guru penghubung gitu ya, setelah dilihat tadi ya. Jadi rata-rata selama ini kalau dilihat saya itu guru penghubung, anak-anak sedikit saya salahkan. Kemudian yang keempat saya menjadi seperti apa ya, saya menjadi lebih baik ya. Kondisi yang terbaik adalah sebagai guru yang seperti manajemen. Terima kasih Pak Budi. Pak Nisa punya yang kepada saya jelas memberikan banyak hal di sini. Pertama apa yang kita terapkan di kelas belum tentu banyak. Itu yang terakhir yang jelas kalau mau diperbolehkan saya meminta hasil cipta kami itu hari ini. Minta filenya mungkin bisa ya kita baca mungkin dari tempat-tempat di
nanti sekalian saya share video segitiga restitusinya ya Bapak Ibu. Nanti bisa di komen atau bisa di subscribe dan di like gitu. Nanti saya share link video YouTube-nya terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Oke, terima kasih Pak Isak. Pak Isak, tapi perasaan gimana hari ini? Enggak sekali. Karena di samping hari ini berarti. Oh, Karena ini ada hal yang saya punya pemahaman yang tidak sama seperti itu. Pemahaman nanti jangan kata. terima kasih Pak Isak. Pak Nyoman ingin sampaikan? Ya. Ini tentang yang Pak kita tadi tentang hal baru yang saya sampaikan untuk pembahasan kali ini ya. Kalau saya pribadi, saya mendapatkan pentingnya memahami tentang perasaan peserta didik juga ya, ternyata itu berpengaruh berkaitan dengan reward dan punishment yang berujung pada win-win solution. Jadi ternyata itu perlu gitu. Karena pada dasarnya kalau kita dalam poin nomor 3 dulu seperti apa yang saya lakukan ya saya cuma dulu sebagai transfer ilmu gitu. Sampai ke taraf yang ini perasaannya lagi ngotot dan kita lakukan. Karena pada dasarnya dalam kelas hanya sekedar transfer ilmu. Jujur untuk perasaan setelah mengikuti kegiatan ya agak sedikit terpukul sendiri. Ya kayak oh ini salah ternyata ini ya sebenarnya ada pemahaman. Terpukulnya dari samping, kanan, kiri, atas, bawah Pak? Dari kanan kiri. Oke, ya terima kasih banyak. Nah, kayaknya yang lebih terpukul hari ini Pak Ani sama Bu Devi kayaknya. Pertukulannya. Oke, Ibu ingin disampaikan? Saya pikir pas semua ya. Iya. Oke. Ibu Betty. Mau ada yang disampaikan Bu? Cukup Weni. Sudah diwakilkan Bu Rika? Oke. Diwakilkan oleh Pak Jadi setelah maksudnya mendengarkan paparan ini, merasa aku ternyata saya jadi guru BK belum benar. Kenapa? Karena masih banyak pilihan yang saya belajar, termasuk tadi dari kelas saya, kamu dari kesiangan. Terus saya juga dari udah, kalau saya bangun pagi, nomor aku minta bangun jam 4 ini. Tapi ternyata saya udah benar jadi guru BK. Ternyata setelah mendengarkan paparan ini, saya masih banyak belum benar jadi guru BK. Terus rasanya ya senang itu jadi tambah ilmu, jadi tahu pengetahuan yang kemarin masa saya tahu benar, ternyata saya belum benar. Weni, terima kasih Weni. Sama ya Weni, jadi curhat juga. Jadi kayak dulu tuh ngerasa kalau guru BK itu saya sudah melakukan tindakan yang terbaik pada siswa, menurut saya gitu. Tapi ternyata ya jadi setelah saya ikut guru penggerak itu ada materi-materi yang saya nggak peroleh ketika saya kuliah di BK gitu. Jadi ya bersyukur, banyak bersyukur dan banyak belajar. Ternyata banyak hal yang saya belum tahu. Ya oke. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, nanti materinya bisa saya share, kemudian juga link YouTube-nya juga nanti mohon dibantu ya Bapak Ibu dilihat. Ya untuk menambah wawasan saja. Sekali lagi terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, walaupun sedikit saya sedikit memaksa mungkin ya Bapak Ibu, tapi mohon diikhlaskan karena sudah meluangkan waktunya. Sebelum saya tutup, minta izin nanti setelah selesai kita foto sebentar ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa backgroundnya ini karena nanti saya buat background yang lain gitu atas fotonya. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini semua bisa sedikitnya merubah kita menjadi ke arah yang lebih baik
dan sama-sama ya merubah hal-hal kecil yang ada di lingkungan kita. Ibu ada yang disampaikan lagi? Tidak ada? Mau disampaikan lagi? Tidak ada. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi, ini bukan karena saya paham Bapak Ibu, tapi karena saya lebih dulu dapat materinya, intinya seperti itu. Jadi saya berbagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Oh, Tania. Silakan duduk, Tania. Baik Bu, terima kasih. Ada yang mau disampaikan ke Ibu, Tania? Maaf Bu, saya datang terlambat. Saya bangun kesiangan hari ini Bu. Oke, Tania, tidak apa-apa kok. Semua orang juga pernah bangun kesiangan, termasuk Ibu juga pernah bangun kesiangan. Jadi karena bangun kesiangan, kamu terlambat hari ini. Iya Bu. Oke, kok bisa bangun kesiangan? Saya tadi malam nonton film horor Bu sampai jam 1. Wah, apa nggak seru nonton film horor malam-malam? Enggak Bu, saya suka film horor karena filmnya menantang Bu. Oh gitu. Jadi hari ini kamu terlambat karena bangun kesiangan disebabkan malamnya kamu nonton film horor. Iya Bu. Apakah kejadian kamu terlambat hari ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Sudah sesuai Bu. Jadi jika tidak sesuai, kira-kira apa ya yang bisa Tania sekarang untuk memperbaiki semua ini? Saya tidak akan nonton film horor larut malam lagi Bu. Oke, tapi kalau Tania ingin nonton film horor bagaimana? Saya akan nontonnya pada hari libur Bu. Oke, baik. Berarti kalau nontonnya pada hari libur, misalnya bangun kesiangan pun tidak masalah jadinya ya? Iya Bu. Oke, kita sepakat bersama ya. Iya Bu. Sekarang silakan kembali yang masuk ke kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama. Ya, saya akan menyampaikan umpan balik terkait penerapan segitiga restitusi. Yang pastinya saya merasa deg-degan karena menghadap guru. Selain itu, saya juga merasa bersalah karena berangkat terlambat. Tapi saya juga merasa senang karena tidak dimarahi oleh gurunya, melainkan dibantu untuk mencari solusinya. Jika kamu tadi berada di kantin pada jam pelajaran, jika kamu tidak ingin menjawabnya nggak apa-apa. Ibu memanggil kamu kemari karena ibu tadi ketemu sama Bu Ati. Bu Ati menyampaikan kalau kamu ada di kantin. Benar begitu? Iya Bu. Kamu bertemu dengan Bu Ati kira-kira jam berapa? Jam 9-an Bu. Jam 9-an. Apakah itu waktu istirahat? Belum Bu. Belum. Jika belum waktunya istirahat, mengapa kamu berada di kantin? Saya lapar Bu, tadi belum sarapan, saya izin ke Pak Budi ke WC untuk buang air kecil. Oh gitu. Jadi kamu izin ke Pak Budi, tetapi izinnya ke WC bukan ke kantin ya? Iya Bu. Menurut kamu yang kamu lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai?
karena saya berbohong kepada Pak Budi, Bu. Oke, selain itu? Saya berada di kantin pada pelajaran berlangsung. Baik, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Saya akan meminta maaf kepada Pak Budi, Bu, dan tidak berada di kantin pada jam pelajaran berlangsung. Oke, tindakan kamu ini bagus, tetapi jika kamu tidak sarapan dari rumah, terus kamu lapar, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan meminta izin ke guru untuk ke kantin sebentar, membeli roti dan minum untuk mengisi perut saya yang sampai waktu istirahat tiba, Bu. Ya, itu ya. Jadi kalaupun memang lapar, tidak bisa ditahan lagi dan khawatir nanti sakit, silakan kamu izin dulu aja untuk ke kantin, gitu ya. Dan usahakan untuk sarapan dari rumah. Baik, Bu. Silakan sekarang untuk masuk ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Saya Adit, saya akan menyampaikan umpan balik terkait penerapan segitiga restitusi. Tentu saya merasa malu karena dipanggil guru, tetapi saya menyadari kesalahan yang saya buat. Saya pikir saya mau dimarahi, taunya diberi solusinya. Saya berharap saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi.